Welcome back to the Drive Deep. Hari ini kita akan melihat lebih dekat N250 Gatot-Kaca, sebuah pesawat turboprop yang dirancang dan dibangun oleh Indonesia melalui IPTN yang kini dikenal sebagai Dirgantara Indonesia. Pesawat ini bukan hanya sebuah mesin, melainkan sebuah tonggak sejarah dalam dunia penerbangan Indonesia. Mari kita bahas desain, performa, interior, dan detail harganya untuk melihat apa yang membuatnya begitu istimewa. Dari sisi eksterior, N250 Gatot-Kaca tampil dengan desain turboprop yang modern pada masanya. Dengan konfigurasi sayap tinggi, pesawat ini menawarkan stabilitas yang lebih baik serta kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pendek, sehingga cocok digunakan pada rute regional maupun domestik di Kepulauan Indonesia. Balutan baling-baling 4 daun digerakkan oleh dua mesin General Electric City Sijun 9C yang memberikan keseimbangan antara efisiensi dan keandalan. Badannya dirancang aerodinamis, kuat di darat dan efisien di udara. Untuk era pertengahan 1990-an, tampilannya sangat kompetitif melawan pesawat regional lain seperti ATR maupun Dash 8. Masuk ke bagian interior, kabin pesawat ini dirancang dengan kenyamanan penumpang sebagai prioritas. N250 dapat menampung sekitar 50 penumpang dalam tata letak kursi yang nyaman. Dibandingkan pesawat regional lain pada masanya, kabinnya lebih senyap berkat teknologi pengurang kebisingan baling-baling yang canggih. Kursinya relatif lega untuk pesawat sekelasnya, dengan ruang kaki cukup dan jendela lebih besar, sehingga penumpang bisa menikmati pemandangan. Di kokpit N250 dilengkapi dengan avionik digital modern dan sistem fly-by-wire, sebuah fitur yang sangat jarang untuk pesawat regional pada saat itu, menunjukkan ambisi Indonesia untuk melampaui batas. Dalam hal performa, N250 bisa dibilang mengesankan. Kecepatan jelajahnya sekitar 610 km per jam, lebih unggul dibanding banyak pesaingnya. Jangkauan terbangnya mencapai 1.480 km, ideal untuk menghubungkan kota-kota di Indonesia secara efisien. Sistem fly-by-wire tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga memudahkan kendali serta mengurangi beban kerja pilot. Dengan mesin turboprop hemat bahan bakar, Gatot-Kaca ini dibangun untuk bersaing di pasar global sebagai pesawat regional yang andal dan ekonomis untuk rute jarak pendek hingga menengah. Soal harga, N250 dirancang agar tetap kompetitif. Pada tahun 1990-an, perkiraan harga unitnya berada di kisaran 15 hingga 20 juta dolar Amerika, tergantung konfigurasi dan jumlah pesanan. Angka ini menempatkannya sejajar bahkan menantang nama-nama besar di sektor pesawat regional. Sayangnya, karena krisis ekonomi Asia, proyek ini tidak pernah masuk ke tahap produksi massal. Meskipun N250 Gatot-Kaca tidak sempat melayani penerbangan komersial secara penuh, pesawat ini tetap menjadi simbol kemampuan dan ambisi Indonesia di bidang teknologi kedirgantaraan. N250 telah membuktikan bahwa sebuah negara berkembang mampu merancang dan membangun pesawat regional canggih dengan standar kelas dunia. Hingga kini, warisan N250 terus menjadi inspirasi bagi inovasi Dirgantara Indonesia di masa depan. Itulah ulasan mendalam kita tentang N250 Gatot-Kaca. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan insight penerbangan lainnya hanya di The Drive Deep.